Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Satu program renungan singkat yang pasti akan memberkati kita malam hari ini sebelum kita beristirahat tidur. Dan malam hari ini saya akan membahas tentang suatu tema, yaitu hidup di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa hidup di dalam Kristus? Hidup di dalam Kristus adalah menerima Kristus dengan segala kerendahan hati. Berarti ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita lakukan dalam hidup kita, dan itu harus dilakukan dengan penuh kerendahan hati supaya benar-benar hidup kita ada di dalam Yesus Kristus. Nah, mari kita akan belajar tentang hal ini, dan khususnya saya akan bahas dari kitab Kolose pasal yang ketiga. Bagian pertama, kita akan baca Kolose 3 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kalau kita mau menerima Yesus Kristus dalam hidup kita dan dengan segala kerendahan hati, saat kita benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup lama kita sudah mati, hidup lama kita sudah dikuburkan, tapi sebaliknya kita bangkit bersama dengan Kristus melalui kuasa darah anak domba Allah itu. Maka firman Tuhan berkata, mari kita mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Mari kita pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya kita juga harus berpikir, ada hal-hal yang kita lakukan di dalam dunia ini yang bersifat akan memperkuat iman kita sehingga kita tetap setia sampai akhir dan membawa kita kepada kekekalan, ataukah kita melakukan hal-hal yang sia-sia, di mana hal-hal yang kita pikirkan yang ada di bumi adalah hal-hal yang berkaitan dengan keinginan daging kita, dan itu tidak membawa kita kepada kekekalan. Jadi yang pertama, kita belajar bahwa hidup dalam Kristus adalah kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah hal-hal yang bersifat kekal yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, yang kedua, kita akan baca di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 7. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita hidup di dalam Kristus. Mari kita mematikan segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang duniawi sudah jelas dituliskan dalam firman Tuhan ini. Ada percabulan, memikirkan hal-hal yang cabul, memikirkan hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, yaitu kenajisan, hawa nafsu, mementingkan keinginan pribadi dan keinginan diri sendiri, bahkan nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, karena tidak menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Jauhkan semuanya itu, buang semuanya itu, karena itu mendatangkan murka Allah. Dan semua itu dilakukan oleh orang-orang yang durhaka, orang-orang yang sudah mengenal dan tahu kebenaran, tetapi mereka tetap masih melakukan seperti itu. Itu adalah hal yang dosa yang tidak boleh kita lakukan lagi saat kita hidup baru di dalam Kristus. Lalu yang ketiga, kita baca dalam Kolose 3 ayat 8 sampai 9. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Sekali lagi dijelaskan bahwa hidup di dalam Kristus adalah membuang segala sesuatu yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 8, yaitu marah. Bapak Ibu Saudara harus belajar sabar, karena marah harus dibuang. Geram juga harus dibuang. Belajar sabar, belajar ikhlas, menerima segala sesuatu dengan pikiran Kristus. Buang kejahatan, buang fitnah. Jangan memfitnah orang lain, jangan berkata-kata tentang hal yang tidak benar kalau kita tidak mengetahui kebenarannya. Lalu kata-kata kotor yang kadang-kadang keluar dari mulut kita itu juga harus dibuang. Karena apa? Karena kita telah meninggalkan manusia lama. Jadi termasuk mendustai, jangan berdusta. Lebih baik kita hidup jadi orang yang jujur. Orang yang berkata-kata dengan jujur adalah orang yang dihormati dan dihargai oleh Allah. Itu manusia lama kita. Semua kelakuan kita yang seperti itu harus dibuang.
Itu akan menunjukkan bahwa kita hidup di dalam Kristus. Lalu yang keempat, kita baca dalam Kolose 3 ayat 10 dan 11. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang babar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Yang keempat, bagaimana kita hidup di dalam Kristus adalah dengan cara mengenakan manusia baru. Artinya kita memiliki kerendahan hati untuk terus-menerus diperbaharui. Kita masih terus-menerus harus diperlengkapi dengan firman, terus belajar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan sampai kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Karena firman kebenaran yang tertulis dalam Alkitab ini bukan sekedar tulisan saja, tapi itu adalah perkataan Allah yang di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu kan menjadi satu firman yang hidup, yang menolong kita, yang membimbing kita. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Allah bagi semua bangsa, dan di dalam segala sesuatu hanya Tuhan yang ada, yang berkuasa, yang berdaulat. Lalu yang kelima, di dalam Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Yang kelima, kita hidup di dalam Kristus adalah, kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan, bahkan orang pilihan Allah yang dikasihi Allah, maka kita harus mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itulah karakter Kristus yang ada, yang harus terjadi dalam kehidupan kita, yang menandakan bahwa kita benar-benar hidup di dalam Kristus Yesus. Bahkan kita belajar untuk sabar satu dengan yang lain, belajar untuk mengampuni seorang akan yang lain, jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan sakit hati. Sama seperti Tuhan telah mengampuni, maka kita harus berbuat juga demikian. Lalu di dalam ayat yang ke-17, dan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan, dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita mengucap syukur malam hari ini di hadapan Tuhan, karena Allah mengajarkan bagaimana kita harus hidup di dalam Kristus dengan penuh kerendahan hati. Saya yakin, saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan malam hari ini, dan kita akan menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi sekeliling kita, dan kita bisa berkata bahwa Tuhan Yesus sungguh baik, dan hanya kepada Dia kita selalu menyembah Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini, malam hari ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.